Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan hidup kita. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudaraku melalui renungan pagi edisi 7 Oktober 2022. 1 Samuel pasal 12 ayat 6-13 bacaan kita. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Saudara-saudaraku, adalah hal lazim jika seorang akan mengakhiri masa pelayanannya atau masa kerjanya menyampaikan wejangan-wejangan. Saudara, hari kemarin di kantor PGIW DKI kami menerima seorang pemimpin yang akan mengakhiri masa jabatannya. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan gereja-gereja umat Kristiani di DKI selama masa baktinya, sekaligus menyampaikan beberapa pesan-pesan. Dan di akhir pertemuan beliau menyampaikan 2 buku kenangan dari liputan-liputan pelayanannya selama masa baktinya. Tentu beliau membuat buku kenangan itu supaya tetap mengingat apa yang telah terjadi selama masa bakti pengabdiannya. Saudara sekalian, demikian juga Samuel setelah ia menyampaikan dengan jujur bahwa ia telah berusaha melaksanakan pengabdiannya dengan bertanggung jawab, memimpin sampai akhir. Pada bagian pidato yang berikutnya dalam teks yang kita baca pagi ini, Samuel menyampaikan agar mereka tetap mengingat hal-hal besar yang telah diperbuat Allah bagi mereka dan bagi nenek moyang mereka. Bahwa sejarah Israel bukanlah sejarah yang membanggakan. Israel tercatat berkali-kali tidak setia kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan menghukum mereka dengan memberikan musuh-musuh yang kuat untuk menaklukkan mereka. Mereka juga harus mengingat sekalipun mereka memberontak, tapi Tuhan tetap sayang. Dalam penderitaan di Mesir mereka berseru-seru dan Tuhan mengutus Musa dan Harun memimpin mereka keluar dari Mesir sampai di tanah perjanjian. Namun ketika mereka telah hidup menduduki negeri mereka sendiri, mereka ternyata berubah setia kepada Tuhan. Mereka menyembah para Baal dan para Asitoret, sembahan orang Kanaan. Ketika mereka bertobat dan berkata, kami telah berdosa, Tuhan mengampuni. Demikian selanjutnya Tuhan memberi nabi-nabi untuk membimbing mereka. Namun pada akhirnya mereka meminta kepemimpinan raja, dan Tuhan tetap mengabulkannya. Saudara-saudaraku, Samuel ingin berkata, ingatlah segala kebaikan Tuhan yang telah diterima di masa lampau. Betapa manusia mudah berubah. Manusia hari ini taat tapi esok bisa berubah. Keadaan kadang-kadang membuat manusia bisa berubah setia kepada Tuhan. Jika dalam keadaan senang mereka menyembah Tuhan, ataukah mereka berubah setia kepada Tuhan. Jika mereka dalam keadaan susah, mereka berteriak-teriak kepada Allah. Allah selalu menerima, menjawab dan mengabulkan segala yang terbaik untuk umat-umatnya. Kasih dan pengampunannya tak terbatas. Saya dan semua saudara adalah manusia yang lemah dan mudah berubah. Puji syukur sebab Tuhan kita setia. Bukankah hal ini seharusnya memberi motivasi untuk sungguh hidup mengasihi Dia dan melayaninya? Gambaran umat Israel sesungguhnya adalah gambaran kita masing-masing.
sebenarnya menjadi gambaran semua manusia di bumi yang tak sanggup setia kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik memberikan segala yang kita pinta, namun kenyataannya kita tak sanggup setia hidup seturut kemauannya. Saudara-saudaraku, kiranya sejarah Israel mengingatkan kita bahwa hanya karena anugerah Kristus sajalah kita bisa menikmati hidup yang baik hingga hari ini. Hanya karena anugerah Kristus, inisiatif Tuhan, kita dapat menerima keselamatan daripadanya. Maka saudara sekalian, selagi masih ada waktu, jadikanlah hidup kita ini sebagai persembahan syukur kepada Allah, agar semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan mempersembahkan yang terbaik. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca kita kisah orang Israel yang mudah berubah. Sesungguhnya kami sedang membaca diri kami sendiri. Kami pun sama. Kami tak sanggup setia seperti yang Tuhan mau. Kami jatuh bangun dalam kehidupan rohani kami mengiring Tuhan. Tapi jika sampai pada hari ini kami masih tetap dalam keadaan baik, itu karena besar kemurahan Tuhan. Besar anugerah Tuhan yang telah kami alami masing-masing. Dan karena itu Tuhan, kami berhenti sejenak dari segala aktivitas kami di pagi ini untuk berkata kepadamu, Bapa, terima kasih banyak untuk penyelamatan yang Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih banyak untuk cintamu yang tak pernah berubah. Terima kasih untuk segala kesalahan-kesalahan dan dosa kami yang selalu Tuhan ampuni dan memberikan kami kedamaian yang baru. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya sepanjang hari ini kami jalani dalam ucapan syukur. Kiranya segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa Surgawi, lihatlah hidup mereka. Mereka yang berduka, Tuhan, hiburkanlah. Mereka yang sakit, sembuhkan. Mereka yang sedang berada pada jalan buntu, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Tuhan, berilah jalan keluar. Berbagai-bagai persoalan yang kami hadapi, biarkanlah kami datang kepadamu. Bukan hanya pada waktu susah, tetapi juga pada waktu suka. Supaya kehidupan kami di dunia ini semuanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami tak dapat setia. Supaya Roh Kudus membimbing kami, semakin hari kami semakin teguh di dalam Dikau dan mempersembahkan segala yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Dengarlah doa kami pagi ini, kami ucapkan syukur kepadamu. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.